Bismillahirrahmanirrahim. Gini, ada yang nanya, Kang, saya dari umur 3 tahun itu udah 3 atau 4 tahun lah dibilang dari orang dikasih tahu sama keluarga dia tuh dia udah mulai ngelihat yang aneh-aneh katanya. Ngelihat yang aneh-aneh itu dalam arti sering kayak main sendirian gitu. Maksudnya antang sendirian, terus kayak lagi ngobrol dari umur 3 tahun kata mulainya tuh. Nah, seingat dia yang dia udah mulai ingat-ingat gitu lah, sekitar umur 4 menuju 5 lah kalau saya ingat dia gitu, 4, 5, 6 itu dia memang ngelihat itu di rumah dia tuh rame dalam artian banyak orang gitu ya. Dengan umur segitu dulu dia berpikir bahwa memang ya mungkin banyak saudaranya kali, tidak pernah berpikir maksudnya ya memang mungkin ya wajar lah yang umur segitu ya masih pikirannya masih maksudnya asal rame banyak orang saudara gitu bisa diajak main gitu. Dan memang yang seingat dia itu ada ketika umur pertama dia ngeh gitu lah ya, ingat waktu kecil itu memang banyak juga yang seumuran dia gitu, umuran sebaya dia, umuran 5-6 tahun lah, jadi banyak yang ngajak main. Terus banyak kakak-kakaknya juga, terus kayak ada kakek neneknya lah gitu. Dia bilang dia nyerita semuanya ramah sama dia, maksudnya banyak yang ngomong lah, ngasuh lah gitu lah ya. Terus yang umur sebagainya dia tuh mau ngajak main dan aktif ngajak main ke dia. Jadi bukan dia yang pertama, sering kalinya bukan dia yang pertama kali bukan dia yang sering kali pertama kali ngajak main gitu. Terus lama kelamaan ya dia makinnya mulai deh dia singkat cerita pada akhirnya dia ngeh bahwa yang dia lihat itu tidak semuanya manusia. Dalam artian dia ngerasa bahwa setelah mulai banyak tahu lah ya, banyak tahu, terus banyak nonton gitu, dia mulai ngeh bahwa saya ini kayaknya indigo deh. Dia bilang mulai mendeklar bahwa dirinya itu indigo itu sekitar umur 10-11 tahun lah ya, kelas 5-6 SD berarti ya umur segitu lah. Itu dia ada ngerasa bangga di sini dalam artian bahwa saya bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Tuh, jadi singkat cerita dia tidak merasa terganggu di umur segitu. Dia tidak merasa terganggu, jadi bahkan merasa bahwa itu suatu kelebihan menurut dia. Dan dia juga jujur di sini dalam artian dia juga terus terang bahwa seringkali menggunakan hal yang dia berpikir bahwa itu merupakan suatu anugerah gitu, untuk
apa istilah apa show off di antara teman-temannya. Jadi ketika ada hal-hal yang aneh gitu dia sering ditanya gitu. Ya paranormal, dia sering dijadikan paranormal sama teman-teman di lingkungannya. Dan itu dibilang cukup lama. Jadi dari umur 11 sampai antara 11-12 tahun, saya lupa lagi persisnya, dibilang 11 atau 12 itu, sampai dia umur kuliah. Ya umur 18 berarti umur kuliah lah ya, umur 18 tahun, 18-19 tahun ya. Itu mulai dia ada hal-hal yang bikin dia terganggu. Jadi karena kan, nah ini maksudnya gini, saya bisa tahu cerita ini awal mulanya kenal memang di kampus dulu kan. Kebetulan saya pernah kuliah di Unpad di Fakultas Sastra, dan saya kenal beliau juga di kampus Fakultas Sastra. Nanti kesana deh, maksudnya ketika awal mula ketemu saya sama dia tuh gimana gitu. Maksudnya gitu. Jadi ketika mulai kuliah baru tuh dia mulai terganggu. Jadi apalagi ketika di area kampus dia Fakultas Sastra, sekarang sih Fakultas Ilmu Budaya kayak namanya ya, tahun 2022 sekarang namanya jadi Fakultas Ilmu Budaya. Kalau sebelumnya itu kan namanya Fakultas Sastra. Nah, dibilang mulai itu ada gangguan kata dia. Jadi ketika bahkan ketika dia baru masuk area kampus aja. Jadi tidak hanya di Fakultas Sastranya dia mulai. Jadi dia ngekos gitu. Ketika di kosan dia berangkat itu maksudnya dia sehat-sehat saja, baik-baik saja gitu. Dia berangkat, ketika masuk area gerbang aja. Kalau dulu kan Unpad Jatinangor itu jalur masuknya itu satu, ada namanya gerbang sastra, tidak seperti sekarang gitu dimasuk jalur lewat ke apa itu Ikopin, nggak salah ya, jalur Ikopin. Kalau dulu tuh ada gerbang sastra sendiri. Dan jadi ketika baru ketemu gerbangnya aja katanya dia udah langsung mulai merasa aneh tuh, badannya tiba-tiba kayak langsung demam gitu. Kayak langsung demam, tapi memang nggak langsung tinggi kata dia. Jadi demam yang masih bisa dihiraukan lah. Nah ketika masuk kampus di Fakultas Sastra itu gerbangnya mulai meningkat ya. Demamnya itu naik, tapi masih dalam taraf bisa dihiraukan. Oke, gitu. Dan itu berlangsung kurang lebih selama ya, satu semesteran gitulah. Nah pokoknya menuju parahnya itu, nah 3 bulan sebelum saya ketemu dia. Nah ini saya baru masuk ke ini. Saya cerita dulu nih, itu maksudnya stop dulu di situ ya, cerita tentang teman saya ini. Nah sekarang saya cerita tentang saya dulu, maksudnya gitu, biar ketika nanti ketemu ceritanya nggak terlalu aneh. Saya di Sastra Unpad itu angkatan 2001. Normal lah, nggak ada yang luar
luar biasa gitu di akademisnya, bahkan di bawah rata-rata, termasuk golongan mahasiswa yang tidak patut dicontoh ya. Pokoknya awal-awal di kampus saya tidak terlalu aktif di kampus, jadi termasuk aliran orang yang datang ke kampus buat kuliah, beres kuliah pulang terus gitu. Dan kebetulan saya masih ngekos di Bandung, karena kan saya sebetulnya angkatan 2000 nih, lulus SMA itu 2000, di tahun 2000 itu saya kuliah di Bandung. Jadi ketika 2001 ikut UMPTN dan masuk, jadi saya masih ada ngekos di Bandung nih, sayang gitu. Jadi belum langsung ditinggalin di Bandung langsung ke Jatinangor, enggak. Jadi masih bolak-balik tuh. Nah kan dulu saya juga pakai motor gitu, jadi masih bisa kekejar lah. Saya dulu di Sekelwa, masih kekejar lah pokoknya. Jadi gitu. Tahun 2001 tuh sampai 2003. Iya 2003 awal pokoknya. Saya masih sering bolak-balik Bandung Jatinangor gitu. Nah, pasti 2002 itu, iya 2002 kalau nggak salah. Pokoknya di tahun-tahun itu saya lupa lagi tahun tepatnya. Pokoknya saya tuh pernah ditawarin jadi panitia ospek fakultas. Itu saya ikut. Nah di tahun berikutnya, ketika ada lagi ospek mahasiswa baru, kan tiap jurusan tuh harus ngirimin perwakilan nih. Nah, sastra Inggris pas di zaman saya itu dulu memang tidak terlalu aktif untuk hal-hal yang di luar akademis ya. Jadi karena saya kenal nih orang-orang, karena kan sebelumnya pernah jadi panitia, jadi saya kenal nih orang-orang jurusan lain yang ngirimin perwakilan jurusannya. Karena saya sebelumnya pernah jadi panitia, jadi diminta lu datang aja deh lah, jadi anggap nggak mewakili sastra Inggris lah gitu. Saya sama teman saya satu nih cewek, berdua tuh. Lalu kita datang. Nah ternyata itu ngebahas masalah panitia ospek berikutnya. Nah, ketika pemilihan ketua nih, siapa yang mau jadi ketuanya? Nggak ada tuh. Jadi di voting di sini artinya harus ada, dan diharuskan tiap jurusan itu ngasih calon. Nah, gitu. Karena saya ini teman saya nih maksudnya saling tunjuk nih, lu aja deh yang calon, nggak mungkin kepilih juga ya. Karena teman saya ini bilang karena nggak mungkin kepilih, lu aja yang maju, cowok gitu. Nggak ada maksud seksis ya di sini ya. Itu cuma bercandaan. Teman saya ini cewek, lu aja, lu cowok aja. Udahlah nggak apa-apa, karena memang kita anggap nggak mungkin kita juga yang kepilih kan. Oke, udah dan ternyata mungkin salah saya juga. Saya pikir karena nggak mungkin nggak ada yang milih saya, terus saya berpikir sih malu-maluin, nggak ada banget yang milih saya milih diri saya sendiri. Ternyata teman saya yang di sastra Inggris ini pikirannya sama kayak saya. Jadi ini kasihan nih temen gue nih, daripada nggak ada yang milih, gue milih dia deh gitu. Dan sialnya ternyata ada teman-teman saya juga yang di jurusan lain itu punya pikiran sama ke saya. Kasihan nih si Eri. Walhasil pokoknya saya lupa berapa persis jumlah suara. Walhasil ternyata setelah kan kalau nggak salah sastra itu 9 jurusan gitu. Jadi kan ada 9 dan ternyata setelah di voting dia tuh saya masuk 3 besar nih. 3 besar di sini suaranya sama. Oke, udah 3 besar. Jadi mau cuman saya masih ketawa lah ya. Nah, saya ingat jadi
yang nyisa 3 itu saya jurusan ini, satu lagi teman saya itu sastra Indonesia kalau nggak salah, si Pipin ya namanya kalau nggak salah ya, satu lagi itu jurusan sastra Rusia si Ale. Kalau si Ale saya ingat ya. Ada 3 tuh. Ada. Kan saya pikir oh ini pasti voting lagi nih, kayaknya kalau nggak si Pipin si Ale lah gitu. Udah ternyata quorum ya, karena ini kalian 3 nih suaranya sama jumlahnya nih. Jadi untuk nentuin siapa yang ketuanya silakan didiskusikan di antara kalian bertiga siapa yang mau nih gitu. Hah? Nah, lebih gampang lagi nih gitu. Oke deh. Dah tuh. Kita dikasih waktu bertiga. Pas kita baru mulai diskusi aja si Pipin ya, si Pipin Indonesia, saya mundurkan diri nggak mau jadi ketua gitu dia bilang. Nah si pertama ngomong saya langsung mau ngomong juga nih biar si Ale yang cerita, si Ale udah coba dia langsung ketawa, gue juga ngundurin diri berarti tinggal lu gitu. Buset. Langsung kan saya bilang ke dia, bentar dulu nih. Pin, lo tahu kan gitu sastra Inggris ini, gue ini perwakilan tidak resmi dari sastra Inggris gue bilang. Jadi sebenarnya gue datang di pertemuan ini aja ini nggak sah gitu. Jadi ketika kalaupun gue mau nih ya gitu, gue mau jadi ketua panitia ini tetap aja nggak sah gitu bilang, karena kan kehadiran gue di sini aja itu nggak resmi gitu. Nggak bisa kita kembalikan ke quorum gitu. Ntar kita bilang deh, kita bantuin gitu. Sampai ke dekanat gitu. Pokoknya saya tetap keke juga, saya nggak mau yang lebih pas kayaknya di antara mereka berdua gitu, dan saya juga lebih memfokuskan kalau nggak salah saya ke si Ale deh kalau nggak salah ya, saya lupa karena alasan saya waktu itu profil si Ale ini saya lupa nama aslinya ya. Jadi si Ale itu orang timur, maksudnya keturunan timur lah, walaupun dia besar di Jakarta, lahir di Jakarta, cuman dia keturunan timur. Jadi profil dia memang di antara teman-teman, bahkan memang dia juga pernah ikut panitia di tahun yang di 2002 itu ya kalau saya tahu. Dan dia memang maksudnya banyak orang tahu dibandingkan saya gitu lah ya, maksudnya lebih banyak orang tahu bahkan di lintas divisi gitu kan. Kalau saya pasti cuman kenalnya ya sedivisi aja gitu pada kenal, dan paling banter di antar divisi pun karena memang kenal muka gitu lah ya, gitu aja deh. Tapi kalau dari segi popularitas si Ale lebih terkenal gitu. Makanya saya fokus lu aja lu lebih enak nanti koordinasinya sama senior gitu kan. Tapi gue saya nolak, nggak mau gue kalau cuma jadi panitia doang oke. Tapi kalau suruh jadi ketua bingung. Karena gini, maksudnya gitu, saya bilang juga nih, jadi karena memang ospek ini itu jadi pilot project, karena pas angkatan saya itu pas 2001 saya masuk itu chaos di sini dalam artian ospek jurusan itu sampai dibubarkan karena mulai diumumkan yang ospek tanpa kekerasan. Nah 2001 itu dianggap terlalu inhuman. Walaupun saya nggak ikut ya sebenarnya 2001 saya ngikut karena kan 2000 itu saya kuliah lah ya. Jadi pas 2001 ada ospek lagi, saya minta izin karena jadi di kampus saya sebelumnya saya langsung persingkat jadi desa. Kan D3 tuh saya tuh di pas kuliah di Bandung. Jadi ketika saya keterima di Unpad itu saya langsung persingkat jadi
D1. Jadi tadi ketika mulai di penerimaan di Unpad itu saya minta izin nggak ikut ospek karena saya lagi ngurus apa istilahnya kalau D1 itu bukan skripsi lah ya. Pokoknya untuk sidang akhir saya, jadi minta izin nggak bisa ikut. Jadi 2001 itu saya juga cuma dengar dari teman-teman yang lain gitu. Jadi pokoknya itu sampai dibubarin, sampai BEM-nya pun dibubarkan. Nah, jadi ketika pemilihan yang saya jadi ketua itu jadi pilot project dalam artian kan pas saya jadi panitia sebelumnya itu panitianya itu dekanat gitu, panitia intinya itu langsung dari dekanat. Jadi mahasiswa yang saya dan teman-teman ini hanya cuma jadi pelaksana tugas saja, jadi benar-benar tidak bikin konsepnya seperti apa, terus rundown acaranya seperti apa, itu kita benar-benar nggak tahu apa-apa. Jadi kita langsung udah dikasih yang udah jadi, lu jalanin udah gitu. Dan di tahun ini yang saya jadi ketua itu harus jadi pilot project di sini, pilot project ospek tanpa ada kekerasan. Jadi benar-benar mengedepankan akademisi, ngeliatin akademisnya lah gitu. Pokoknya yang tanpa ada perpeloncoan. Dan itu benar-benar dianggap pilot project itu dalam artian bahwa ospek ini akan jadi percontohan untuk fakultas yang lain. Saya nggak tahu fakultas yang lain ini fakultas sosial kah atau benar-benar fakultas Unpad itu. Cuman beritanya seperti itu, makanya itu yang bikin si Ale sama si Ipin ini ciut gitu. Pokoknya itulah kurang lebih seperti itu. Akhirnya temen ya pada akhirnya ya udahlah nggak apa-apa lah, apa sih susahnya jadi ketua gitu lah, bercandanya saya kan, maksudnya toh cuman saya masih oke lah gue jadi ketua, cuman lu Pin mesti jadi panitia inti lah ya gitu. Jangan cuman jadi panitia biasa gitu. Artinya kalaupun tidak jadi ketua divisi gitu kan. Ya siap kalau kayak gitu, oke. Udah tuh. Dan setelah balik lagi tuh kita, nah, terus ngasih tahu hasil rembukanya, dan antara kita bertiga itu menentukan bahwa saya jadi ketua ospeknya. Dan yang di luar dugaan ketika teman-teman seangkatan yang dari semua jurusan itu ya oke lah, gimana lagi gitu. Memang sudah seperti kita terima gitu, tinggal langsung oke, kita tinggal pikirin timeline untuk proses formalitasnya itu seperti apa. Dan ternyata yang menentang saya jadi ketua itu datangnya dari para senior ini di angkatan ya dua angkatan di atas kita, berarti angkatan 99 2000 gitu. Kenapa? Ya itu yang pertama ternyata ya alasan mereka menentang karena saya bukan sosok populer gitu. Bukan sosok populer di sini, artinya banyak para senior ini yang baru ngelihat saya. Ya kan mau nggak mau kalau acara kegiatan kampus popularitas memang membantu gitu lah ya. Saya juga popularitas membantu, maksudnya dalam artian ketika mau mulai berkomunikasi itu lebih cepat. Saya paham di situ. Cuma dia mau gimana lagi? Ya pada akhirnya pokoknya setelah debat lah ya, maksudnya debat di sini dalam artian ya kita bertiga ini, saya Ales di pintu ngasih tahu alasan utamanya seperti apa. Nah, mereka ngalah di sini artinya dengan syarat itu, tapi lu mau nggak mau nih sebulan awal ini lu harus stay di kampus ya gitu.
maksudnya stay di kampus itu secara harfiah maksudnya saya masih tinggal di kampus, karena kan pas zaman saya itu memang UKM, bukan UKM, apa itu istilahnya, yang ada ada ruang jurusan gitu, saya lupa lagi istilahnya apa ya, ada ruang jurusan yang memang banyak para senior itu ditinggal yang ngekos di sono jadi oke lah gitu ya, maksudnya biar lebih gampang lagi untuk komunikasi, untuk lebih kenal, oke lah. Jadi singkat cerita udah tuh saya jalanin tuh, jadi sebulan itu stay di kampus di sini, yang maksudnya saling berkomunikasi ya. Terus terang saya juga karena punya tugas nih, saya jadi ketua nih, saya harus tahu sebenarnya konsep aspek di tahun-tahun sebelumnya sampai dengan dibubarkan itu seperti apa. Ada buku besarnya, buku panduan besarnya kan, sebelumnya ada BEM-nya dong, dan memang ada ruangannya gitu. Dan kebetulan yang memudahkan juga di antara pengurus BEM itu ada senior saya di satu jurusan gitu, si Kang Ebit angkatan 98 gitu. Jadi dia ya apalagi kan secara emosional gitu, bukan emosional, gue satu jurusan nih gitu, apalagi jadi ketua, dia mau bantu banget gitu, dia udah ngasih data nih konsep ospek sebelumnya seperti ini nih, panitia yang ada di dalamnya itu adanya ini dulunya nih gitu. Udah tuh sampai terkait masalah lambangnya seperti apa ini ya, pokoknya bener-bener inilah apa lengkap. Oke, ini selama sebulan itu dan alhamdulillah di dalam proses itu saya ada kenal deket ya sama senior. Jadi kenal deket ini dalam artian benar-benar bisa jadi teman lah, teman ngobrol di sini, dalam artian tidak lebih dari sekedar dia senior saya juniornya, enggak. Jadi udah benar-benar bisa jadi teman lah gitu. Dan dia mau membantu benar-benar membantu sebagai teman. Nah, oke lah, sampai pada akhirnya singkat cerita lancar lah ya, bisa kebantu dengan senior, dengan segala konflik yang mengiringinya lah, standar lah konflik yang mengiringinya, tapi alhamdulillah bisa jalan lancar. Oke, beres. Nah, balik lagi nih ke cerita awal nih, itu kan maksudnya untuk backgroundnya lah ya, maksudnya background juga biar lebih enak lagi nih plus juga biar durasi panjang. Nah, karena saya lama tinggal di kampus nih, jadi saya tahu keadaan di kampus seperti apa kan. Saya memang ketika tinggal di kampus itu, kalau misalnya ada waktu luang pas lagi malam kan banyak apa sebelum tidur tuh nongkrong lah ya nongkrong di kampus, bukan di luar kampus, maksudnya di sastra, di gedung Hima itu, himpunan mahasiswa yang gedung Hima itu, sambil bakar, sambil bikin api unggun, ngobrol ngalung itu lah, standar lah sebelum pada berangkat tidur gitu. Nah, sering cerita ini nih di sini nih, nah, mulai itu cerita yang aneh-aneh gitu. Sini nih katanya ada penampakan anu. Walaupun secara personal itu ketika proses awal itu saya nggak pernah ngalamin, jadi cuma pernah dengar, jadi dengar cerita aja gini. Bahkan di proses itu ada yang sering kali berhimpitan gitu, jadi teman saya ngalamin, cuma saya nggak ngerasa. Oke, terus sampai beres acara. Nah, pas penutupan ospek jurusan itu kan, jadi pas pulangnya kan biasanya tuh ketika beres ospek itu panitia hanya bertanggung jawab sampai gerbang jurusan saja. Jadi setelah di luar gerbang jurusan kita hanya bisa menghimbau
langsung, kalau misalnya ini langsung cepat pulang, atau kalaupun harus ada yang kan standar lah ya, ketika ospek itu harus ada besoknya bawa ini ya yang sok teka-teki gitu kan ya. Jadi kalaupun harus apa berkegiatan, diusahakan berkegiatan cukupnya untuk mencari barang-barang yang besok harus dibawa. Caranya bisa seperti itu. Nah, ketika penutupan itu secara simbolis panitia keseluruhan panitia, jadi nggak ada yang ditinggal. Pokoknya keseluruhan panitia termasuk saya itu nganterin sampai gerbang depan. Oke. Nah, ketika jalan tuh beres sampai gerbang. Itu saya ketika pas hari itu, bahkan sebelum selesai pun itu saya memang badan nggak enak tuh. Oke. Pas nganterin ke gerbang semua mahasiswa baru itu udah beres sampai gerbang, ada kata penutupan dari saya sebagai ketua panitia. Beres, saya bubarkan, diasumsikan acara ini selesai. Jadi selanjutnya itu diserahkan ke masing-masing jurusan, karena kan setelah itu langsung menyusul ospek jurusan. Nah, pokoknya saya penutupan itu untuk menutup secara fakultas, secara keseluruhan itu udah beres. Jadi kasarnya saya kasih penutupan plus pengalih tugasan. Jadi selanjutnya silahkan untuk masing-masing jurusan diatur. Tapi secara tanggung jawab itu kita sebagai fakultas beres, panitia fakultas beres. Jadi di luar ini, kalaupun hal yang terjadi yang di luar yang diinginkan itu kita lepas tanggung jawabnya, seperti itulah. Kita beres, bar tuh. Itu tiba-tiba saya kepala tuh ngerasa pusing. Kayak goyang. Masih saya tahan tuh. Nah, kebetulan jurusan Inggris itu anak mabanya itu ngajak foto bareng pas penutupan itu. Dan kan kebetulan saya juga jurusan sastra Inggris. Saya ketua angkatan komandan lapangan ospek juga dari sastra Inggris. Itu ada sedikit nepotisme. Saya ketua sastra Inggris, komandan lapangan juga dari sastra Inggris. Kebetulan orangnya ada yang mau gitu. Si boy saya ingat. Diajak foto bareng. Itu saya sebenarnya udah nggak enak badan. Si boy pun sampai komentar, pucat banget Ri, lapar kayak jalannya gitu, lapar nanti udah ini langsung makan lagi. Cuman kan karena kebetulan si boy itu memang untungnya ketika turun itu si boy ini saya suruh duluan. Saya suruh duluan ke gerbang untuk ngondisiin di gerbang seperti apa, karena kan takutnya nanti barengan sama fakultas lain gitu. Saya bikinnya seperti itu. Jadi dia turun tuh bawa motor. Nah, untungnya saya suruh itu. Jadi ketika pas mau foto bareng, saya bilang, boy, cuman ntar ke atasnya bareng gue ya. Jadi ya oke, dia bilang gitu, nyantai aja, ntar bareng kita ya, foto dulu. Saya tahan tuh. Ketika beres foto itu saya udah nggak tahan, saya langsung samperin si boy, pegangin gua, kayaknya gua udah kayaknya mau pingsan. Karena memang udah ini selain goyang, penglihatan itu ya, jadi kayak ngeliat nggak gitu, kayak lampu deh, tiklak gitu. Udah mulai enak, saya pegang ke si boy kayaknya dia panik gitu. Cuman saya maksudnya walaupun itu saya dengan masih sok nenangin dia gitu. Gitu, oke. Udah nyantai boy, cuman kita duduk dulu deh gitu. Lu nyantai aja dulu, duduk dekat motor lu parkir gitu, biar gampang. Cuman gue duduk dulu gitu, jangan langsung ke atas gitu. Udah kan. Ya, pokoknya saya ingat terakhir saya itu, pokoknya saya si boy itu mapah saya itu sampai dekat motornya. Kan kebetulan di depan motor itu ada tembok sepinggang
saya. Ya, saya ingat saya terakhir itu datang, saya duduk, udah dengan saya itu gitu. Saya blank aja. Ketika nah ini mulai cerita seru. Ketika saya bangun, yang bikin kaget saya bangun, orang bangun dari tidur gimana sih? Jadi pertama ya maksudnya kan orang ketika bangun tidur tuh nggak langsung, mungkin nggak semua orang langsung bangun tuh mek gitu lah ya. Maksudnya kan posisi gini nih, bangun langsung mek gitu kan. Jadi buka mata dulu, sekisik mata atau apalah, nengok kanan nengok kiri atau apalah. Kalau sekarang mungkin buka mata nyari handphone kan. Kalau dulu handphone masih belum terlalu semenarik sekarang lah ya. Kalau dulu pun masih SMS gitu masih monokrom, maksudnya tidak semenarik sekarang lah. Jadi ketika bangun itu cuma buka mata, nengok kanan nengok kiri gitu, mikirin jam berapa, itu kan standarnya. Jamnya yang saya aneh kok banyak orang ngelingkerin saya. Bahkan ada satu orang yang saya lihat kayak ini lagi megangin tangan siapa, yang kayak lagi ngukur apa, tensi darah gitu. Karena kan kalau standar lah ya, kalau di panitia itu ada bagian kesehatannya lah ya. Tim medis, ada tim medisnya. Saya ingat si Hakim gitu kalau nggak salah, itu yang lagi megangin tangan saya itu. Saya aneh. Saya bilang ini kayak ini lagi memeriksa tensi siapa, kan lagi tangan, cuman saya tidak ngerasa tangan saya diangkat, makanya ini lagi meriksa tangan siapa, dan kayak ngelilingin saya gitu. Terus di belakang orang yang ngumpul ini saya ingat si Kiki, si Dinot sama si Sukma nih lagi pada nangis. Yuk, kenapa pada nangis? Saya bilang gitu kan. Nggak langsung ngeklik gitu. Nah, mulai ngeklik itu ketika saya bangun mau nanya ke si Hakim. Pas ngeliat si Hakim, otomatis yang ngeliat orang yang lagi dipegang tangannya dong. Lihat lagi tiduran gitu. Pas saya lihat, loh, kok itu saya? Mulai ngeklik. Ya Allah, saya mati gitu ya. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Pokoknya segala macam kepanikan itu ada, kepikiran wah macam-macam ada. Tapi anehnya cuman maksudnya nggak lama gitu, cuman sak kayak udah. Dan mulai nih ya, saya masih penasaran di sini, dalam artian saya mulai berpikir saya kayaknya nggak mati deh. Soalnya kalau mati harusnya ada sosok malaikat atau apalah ya yang, nah itu mulai berpikir yang terkait dengan ajaran agama lah ya. Makanya saya langsung berpikir saya nggak mati deh kayaknya gitu. Dan memang kebetulan background saya sempat bersentuhan dengan orang-orang yang bergelut di keparanormalan lah ya. Jadi maksudnya di situ yang bisa bikin saya berpikir kayaknya belum meninggal deh gitu. Jadi ke hal-hal yang mistis gitu lah mungkin kayak gitu. Dan tuh dari situ juga saya mulai aneh nih, mulai merhatiin orang-orang di sekitar saya itu. Saya perhatiin ini teman saya si Anu kok di belakangnya ada
sosok yang aneh gitu di belakangnya nih. Ada yang sosoknya seperti binatang, ada yang sosoknya kayak orang-orang zaman dulu, bahkan yang bikin lucu gitu. Makanya itu jadi saya bahan bercandaan gitu. Ada teman-teman saya ini yang dulu saya, yang sebelumnya saya cerita ini, senior yang jadi teman gitu, yang di belakang dia itu sosoknya kayak Demang ya. Gue gimana sih sosok Demang kayak gini, kayak di film-film gitu, maksudnya kayak pakai setelan ningrat zaman dulu atau zaman dulu, pakai kayak bukan belangkon lah ya kalau ya, pokoknya kayak gini. Terus ada jam saku ya, lucu. Makanya jadi bercanda lah, kok ini yang menarik ini satu nih. Dan yang kerennya itu yang kerennya di sini artinya ketika saya lihat mereka juga ngelihat ke saya. Terus ya walaupun tidak ada obrolan ya, cuman ada interaksi gitu. Terus di situ saya kepikiran nih, saya ingat nih anak-anak ketika kalau ngumpul cerita di sini ada sosok Anu, di gedung ini ada sosok Anu, terus di gedung ini ada sosok Anu. Dibilang kampus ini, maksudnya Fakultas Sastra ini tempat pembuangan jin. Apakah ada yang lagi ngebuang jin hukuman ke sini? Ada. Saya lupa lagi siapa yang ngomong. Ada. Kan karena ketika saya ngeliat teman saya ada orang ini, saya kesempatan nih. Entah kenapa tiba-tiba saya panik saya hilang. Niat saya yang sebelumnya ketika panik itu hilang, berpikir bagaimana caranya saya kembali ke badan saya, itu terlupakan. Mulai ketika ngeliat sosok langsung kepikirannya ke hal yang konyol seperti itu. Keingatan kata si A di sini ada mulai ke hal-hal seperti itu. Mumpung nih saya lagi di alamnya, saya nggak tahu itu saya lagi berhayal atau mimpi atau apa gitu ya. Cuman pada saat itu mumpung lagi di alam gitu, mau buktiin deh bener nggak sih ini ada makhluk yang mereka bilang itu. Saya bangun diri, saya jalan tuh, saya ngerasa jalan. Dan ya kebetulan juga kan pintu di ruangan itu memang lagi dibuka, jadi saya nggak perlu membuka pintu atau mungkin saya bisa tembus nggak ya, saya nggak sampai ke sana. Terus saya jalan itu jamnya itu mungkin sekitar jam 4 menuju jam 5 lah ya, karena belum terlalu gelap, pokoknya masih terang sore lah gitu. Udah tuh jalan keluar ruangan itu kan, saya tuh dibaringkan itu di lantai 2 di hima itu di lantai 2. Jadi saya jalan tuh ke balkon, lihat tuh ke blue stage, ada kayak panggung gitu di kampus sastra itu yang buat pertunjukan seni lah pokoknya. Himanya itu di tepat di depannya gitu. Mulai itu kelihatan banyak memang, ternyata wow ternyata bener. Pokoknya saat itu saya buktiin yang dibilang, yang sempat pernah saya dengar gitu. Bilang di sini bahkan katanya ya, pusatnya di sastra itu di PSBJ. Saya datang gini pokoknya ada yang dari yang ada yang noni Belanda atau apa, pokoknya saya buktiin di waktu itu pokoknya. Dan ya pengalaman saya aja ini aneh lah ya, maksudnya nggak masuk akal. Dan dari segi waktunya pun nggak masuk akal karena nggak cepet gitu. Saya ngerasa ketika saya lihat set gitu, kayak sekilas pokoknya ngebuktiin itu nggak lama, nggak makan waktu lama. Saya datangin, dan lebih konyolnya saya nggak tahu apa yang bikin saya bisa punya keberanian
yang luar biasa. Itu sampai saya berkuar, maksudnya sekali kalau maksudnya saya sampai ngomong gini ke semuanya ya, ke semuanya yang saya temuin gitu. Pokoknya kalian ngumpul depan saya semua, baris. Nggak tahu kenapa saya itu. Nah itu saya lupa lagi itu kenapa, karena apakah datangnya tiba-tiba atau ada keberanian apa yang bisa bikin terpercik seperti itu. Pokoknya saya ngomong kayak gitu, ngomong kalian semua di sini. Dan yang lebih kayaknya lagi itu ngumpul semuanya bener. Sampai awalnya nggak teratur tuh, saya sampai kasarnya bener-bener kayak nggak tahu, pokoknya berurut berdasarkan ukuran dari yang bener-bener harfiah seukuran seujung kuku itu ada, sampai yang tingginya itu hampir lebih dari 3 lantai karena kan Hima PSBJ. Nah di belakangnya itu ada namanya gedung perkuliahan, gedung B ya, gedung B itu 3 lantai apa 4 lantai ya, kalau nggak salah 3 lantai ya. Itu lebih tinggi lagi dia. Pokoknya saya ngurus tuh sampai saya bilang gini, ini semuanya udah semuanya belum. Pokoknya mereka nggak jawab. Udah Kang. Dan yang lebih anehnya lagi, kebanyakan bilangnya Akang lagi. Sudah Kang. Oke. Pokoknya tiap ada yang baru nanti absen ke saya ya. Pokoknya tiap ada yang baru absen saya, ketemuin saya. Mulai saat ini. Oke, bubar. Wah. Udah beres, penasaran ini terobati. Oke, udah. Baru tuh kepikiran lagi nih gimana caranya balik ke badan saya lagi. Ya kan di situ pun saya makin meyakini saya belum meninggal ya, karena kalau sudah meninggal nggak mungkin saya bisa bertingkah konyol kayak gini gitu kan. Oke lah, udah balik lagi tuh ke ruangan. Biasanya ngeliat teman-teman udah mulai lebih panik lagi nih, dan juga ngeliat badan saya itu lebih pucat lagi. Wah kayak ini kalau saya lebih lama lagi ini beneran nih meninggal nih. Mulai panik pokoknya pada akhirnya dari kepanikan itu timbul kepasrahan. Dari pasrah itu bener-bener doanya jadi doa, bener-bener doa pakai hati gitu kan. Alhamdulillah pokoknya dari proses itu dikasih jalan pulang ke badan. Ada saya balik lagi tuh, bisa balik lagi langsung dong otomatis ya, itu buka mata langsung bangun. Jadi maksudnya bener-bener itu baru saya buka mata bangun aja langsung lihat ke teman-teman, aduh nggak ngeliatin lemas atau apa, standar banget. Langsung ke temen saya yang si demam itu lagi rokok gitu, langsung nyalain, ya bangun keluar aja tanpa memperdulikan teman-teman di ruangan itu yang ya shock ada, terus kesel ada. Setelah itu saya tahu kesel karena maksudnya kita pada khawatir lu dari kayak gitu bangun langsung ngerokok ngelayor aja, nggak ada ngomong. Maksudnya saya langsung seperti itu karena pengen buktiin ini yang saya alami ini yang menurut pikiran saya alami ini mimpi apa beneran sih. Makanya saya langsung turun, langsung duduk depan. Jadi keluar dari Hima kan di PSBJ itu di depannya lagi itu ada kayak mirip teater gitu kan.
mirip bioskop maksud saya, teater bioskop itu ada kursi bukan kursi ya, dari batu bata, dari tembok gitu lah istilahnya, disusun di kayak seperti tempat duduk. Saya langsung duduk ngeliatin PSBB, mikir ini bener nggak ya, apa yang saya alami gitu. Itu mulai lama tuh saya berhenti itu karena dimarahin si Dinot gitu kan, masih dimaki-maki ya, itu masihnya kesel gitu, dia lu gini sambil nangis gitu. Baru udah tuh yang minta maaf. Nah setelah itu baru tuh mulai, ternyata yang saya alami itu nggak cuman mimpi gitu, nggak cuman mimpi di sini, ternyata berkelanjutan yang pada akhirnya pada prosesnya juga saya sampai sempat dianggap kayak orang gila sama teman-teman. Jadi setelah ospek gitu, saya langsung memutuskan nggak ngekos lagi, saya tinggal di kampus, jadi full fledged. Jadi jadi penduduk permanen di kampus. Ya itu 2003 2004 dimulai permanen di kampus. Jadi pada prosesnya itu karena berkelanjutan, jadi dari pengalaman seperti itu berkelanjutan. Oh, banyak yang aneh-aneh lah. Maksudnya yang aneh-aneh di sini dalam artian yang tidak saya tahu sebelumnya, ternyata saya alami dan itu saya benar-benar amini di sini. Saya amini di sini dalam artian dari cerita penasaran sebelumnya itu jadi pengen ngebuktiin gitu. Jadi kayak ini yang namanya kuntilanak ini memang bentuknya kayak ini, pokoknya sampai hal-hal yang konyol-konyol kayak gitu yang sebelumnya ini yang kayak di TV ini kayak gini, emang benar ya aslinya kayak gini. Kayak gitu, karena ngerasa mumpung lagi ada fasilitasnya gitu. Pokoknya pada sampai ketika proses itu banyak orang-orang tahu deh gitu maksudnya. Jadi ini lu kalau yang ngalamin yang aneh-aneh lu tanya si Eri aja deh gitu. Atau lu kalau misalnya mau sampai kalau ada yang kesurupan atau apa, pertolongan pertamanya nyariin saya tuh gitu. Itu. Nah sampai pada akhirnya kan setelah setelah fakultas beres, ospek jurusan tuh jalan. Nah ospek jurusan itu kan memang maksudnya itu hak prerogatif tiap jurusan mau seperti apa sistemnya, walaupun secara pembatas ya diharapkan sama sistemnya seperti yang fakultas laksanakan, tidak ada perpeloncoan lah ya. Walaupun tanda kutip ya nggak tahu kayak gimana kan itu, karena memang zonasinya juga masuk zonasi jurusan, jadi nggak tahu seperti apa. Pokoknya pas mulai jurusan tuh, jadi ada kalau jurusan tuh ada ke lapangan, ada sebelum lapangan itu ada yang di kampus. Kan saya udah mulai full di kampus. Mulai itu yang kejadian yang kesurupan massal atau apa. Nah ketika kesurupan massal itu saya ketemu yang teman saya ceritain sebelumnya. Pas saya lihat ada 2 orang nih sama temennya yang dibilang kesurupan. Itu saya kan langsung dipanggil, Kang tolongin ada yang kesurupan. Pas saya datangin, pas saya lihat, kok ini mah bukan kesurupan gitu. Saya bilang kayak gitu. Kalau yang satu setengah dalam tanda kutip setengah kesurupan, nah yang satu ini nggak kesurupan, ini aneh gitu saya bilang. Ini memang faktor psikologis aja, ngerasa bahwa dirinya kesurupan malah enggak gitu. Saya bilang kayak gitu kan. Nah yang saya bilang nggak kesurupan ini teman saya ini yang saya ceritakan sebelumnya, yang
apa istilahnya saya lupa lagi saya, yang punya kelebihan lah ya, saya lupa lagi istilahnya tadi, pala saya yang bilang sendiri saya lupa. Udah yang temennya yang setengah kesurupan saya inilah ya, maksudnya saya ada aksi ke dia, maksudnya aksi di sini berarti ngobatin ya. Nah ke yang saya bilang nggak kesurupan ini saya diemin, bener-bener saya diemin, bahkan teman-teman yang panik pun saya bilang udah biarin aja, ntar juga dia sadar sendiri, saya bilang kayak gitu. Beneran kan gitu. Tuh udah lo diemin aja, tinggalin. Dan cuma 15 menit itu dia ini sendiri, sadar sendiri. Oke. Gitu. Karena kan kalau saya kan maksudnya ketemu kayak gitu, walaupun nanti menjadi kesempatan ya kalau yang kesurupan cewek, jadi saya nggak manjang gitu, cuman pas ada saat itu aja udah, nggak nyari kesempatan udah. Jadi pas saat itu juga saya udah nggak maksudnya nggak kepikiran dia namanya siapa tuh, bahkan dari segi mukanya aja saya lupa gitu pokoknya setelah hari itu. Nah seminggu setelah itu, nggak seminggu deh, pokoknya setelah beres itu, maksudnya hampir 3 minggu apa 1 bulan, pokoknya perkuliahan itu kan udah mulai jalan lagi nih ngomong. Kan saya ada ngulang jadi malu, ada kuliah ngulang, yang kebetulan ngulangnya memang bukan ngulang, ada yang kan, jadi ada kuliah itu yang saya nggak ambil dulu, nanti saya ambilnya di semester atas deh gitu. Kalau nggak salah ini bukan ngulang deh. Jadi ada kuliah umum di sini, artinya kuliah barengan tiap jurusan ada. Karena saya lupa lagi teman saya ini jurusan apa gitu. Kalau nggak salah Prancis ya, kalau nggak salah sastra Prancis, cewek. Lepas kuliah bareng itu dari belakang tiba-tiba ada yang ngasih surat, ngasih kertas gitu, kertas tulisan. Saya pikir siapa nih, kalau udah GR gitu, keren juga nih ada yang ngasih. Pas dia bilang, pokoknya dia ngasih tahu namanya, jurusannya, minta pas udah beres kuliah ini jangan langsung pulang, dia pengen ngajak ngobrol gitu. ada pengen ngajak ngobrol sama temennya. Pas saya nengok ke belakang dia dadah gitu. Dadah maksudnya bener-bener dadah, bukan dadah gini, maksudnya dadah nunjukin gua kenal lu. Makanya saya pun ya maksudnya ngeresponnya dadah juga, walaupun mikir ini siapa ya gitu. Nah, kan bukan teman-teman jurusan saya gitu. Pokoknya ada yang ngasih tahu ke saya lupa lagi siapa ya, pokoknya ada ngasih, dia kan yang dulu lu cuekin gitu, pas dia apa yang dibilang teman-temannya bilang kesurupan, lu bilang enggak, lu cuekin, itu kan dia. Oh iya ya, lupa lagi ya, kapan itu pas lagi ada ospek jurusan. Oke. Nah di situ juga saya berpikir kayaknya mau nanyain masalah itu deh. Oke, udah beres kuliah, beres mata kuliah itu, saya tungguin tuh dia nyamperin. Nah bener aja dia ngobrol gitu. Nah terkait masalah hal itu kan, karena ini kayaknya ini ngobrolnya mau panjang deh, udah nih ntar deh gitu nanti, karena kan beres ini saya ada kuliah lagi gitu, ini ngobrolnya kayaknya panjang gitu, nanti beres jam kuliah. Bahkan kalau kayaknya kalaupun bisa panjang gini, dia emang orang Bandung, saya juga nyaranin ke dia, kamu kayaknya nginep dulu deh di temen, jangan maksain
takutnya ngobrolnya panjang, kemalaman kamu pulang serem juga gitu, saya bilang gitu kan. Karena ya, orang cantik badannya mendukung. Ya serem aja. Jadi saya kayak gitu, oke lah kalau kayak gitu insya Allah besok. Ya udah, pokoknya singkat cerita beres, ketemu deh gitu. Nah, dia nyeritain yang itu yang tadi yang awal. Saya bilang ke dia, nah, berarti ini langsung nih final ya, ini finalnya. Jadi kan dia nyerita indigo, dia ngerasa apa, berdasarkan cerita dari orang tuanya dan dari dia yang seingat dia itu indigo dari umur 3, dari kecil gitu kan, dari 3 tahun udah lumayan. Orang-orang sekitar yang ngelihat dia perilakunya aneh, ngobrol sendiri, main sendiri, tapi kayak lagi main banyakan gitu. Ketika umur 6 tahun sih inget dia mulai inget itu, dia ngeliat di rumahnya banyak orang berjalan, dia tidak terganggu. Dan ternyata ketika mulai kuliah nih dia mulai keganggu. Keganggunya itu bahkan kasarnya hampir tiap hari kejadian, hampir tiap hari. Dan dia juga, saya lupa nih, enggak, dia bilang saya juga punya guru Kang. Ada gurunya di sini artian yang guru orang sebenarnya. Bentar ya, saya minum dulu. Guru orang. Cuman ketika ini terjadi, si gurunya ini bilang, kamu cari orang buat ngobatin kamu deh gitu. Karena gurunya itu juga ternyata nggak sanggup, kamu nyari orang deh. Nah ternyata dia bilang, nah kan jadi dia ngeh gitu ketika pas kejadian. Saya bilang, diamin aja tadi juga. Saya ngeh gitu ketika Akang ngomong seperti itu. Saya ngeh dan saya iyain gitu. Saya memang nggak kesurupan gitu, cuman saya nggak punya kendali dengan badan saya nggak tahu kenapa. Jadi kayak ada yang ngendaliin di sini, tapi saya full 100% sadar. Jadi nggak ada yang hazy, maksudnya nggak ada yang terhalang gitu. Kesadaran saya itu 100% sadar. Tapi saya nggak tahu, seperti badan saya ini bertindak di luar kendali saya. Tapi nah di situ yang anehnya, dibilang di luar kendali saya. Cuma saya sadar 100%. Bahkan ketika Akang ngomong, udah dimainin ntar juga semua, saya sendiri bilang iya diamin aja, saya nggak usah yang aneh-aneh. Maksudnya karena memang saya nggak kesurupan. Dan ketika Akang ngomong itu, tiba-tiba saya ngeliat Akang itu, katanya dari dada saya itu kayak keluar cahaya hijau. Jadi kayak nyenterin dia gitu. Dan nyenterin dia itu, saya tiba-tiba bener-bener kayak ada boost semangat, ngeboost semangat saya, yang walaupun kesadaran saya 100%, cuman saya pasrah gitu. Nah ketika kayak disenterin sama Akang, tiba-tiba kayak ngeboost buat semangatin ngelawan ini. Nah, pas ketika pada proses saya ini pun gitu, cahaya yang hijau itu, walaupun Akang kan nggak di ruangan gitu, itu kayak tetap nyenterin ke saya Kang. Dan ketika saya bisa full ngambil kendali itu, sebenarnya saya pengen ngobrol sama Akang pada saat itu juga. Maksudnya benar-benar pengen inilah minta solusi lah gitu. Kenapa kok akhir-akhir ini keindiguan saya ini kok kayak mengganggu saya gitu. Cuman ya Akangnya langsung pergi, kayak saya jadi segan ada karena pas tiba-tiba ini
pas ngeliat oh ternyata kan kuliah di sini apa kuliah mata kuliah ini juga, ya saya ngeberaniin diri deh gitu. Nah sekarang ngobrol nih, oke. Nah sekarang jawaban saya seperti ini, karena indigo itu punten itu termasuk salah satu penyakit mental. Jadi itu yang pertama dulu ya, itu yang pertama, penyakit mental. Dan jangan jadikan status indigo itu suatu hal yang wow gitu. Justru kalau bisa, kalau saya sendiri setelah ikut mengalami untuk mengalami dalam tanda kutip ya, karena saya sendiri nggak bisa bilang bahwa ini benar gitu, yang saya alami ini nyata atau hanya masuk di alam hayal saya. Jadi maksud saya bukan hal yang wow gitu ya. Maksudnya jangan dianggap seperti itu. Karena kalau dianggap wow, ya jadi takutnya kayak nggak ada rem gitu, kayak nggak ada rem ketika ngelihat hal-hal yang itu dianggap suatu hal yang benar mutlak. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan mistis itu kan memang sudah sunnahnya disifatkan gaib, tertutup di sini dalam artian kepastiannya bias. Jadi ketika kamu bilang gini, maksudnya gini. Nah, sebelum ke teman saya ngobrol ini, saya kan sempat masuk dalam fase-fase yang kan pengen membuktikan. Ada beberapa berinteraksi dengan orang yang entah dia cuma ngaku aja indigo gitu, atau dia ngerasa indigo, atau dia diakui indigo, entah, pokoknya dia saya tahunya dia indigo, dan dia pun tidak menolak ketika dibilang indigo. Oke. Jadi saya buktikan seperti ini. Saya datangin yang dibilang angkar gitu lah ya, suatu daerah angkar, rumah angkar gitu. Saya datang sama dia tuh. Terus saya nanya, ini yang kamu lihat di rumah ini ada apa aja? Dia melihat, merhatiin dari ujung ke ujung, atas bawah, pohon dari sini ke sini, benda rumah itu. Nggak sampai masuk. Jadi cuman di depannya. Gitu. Saya fokus yang di rumah gitu ya, jangan kemana-mana, yang ada di rumah nih gitu. Maksudnya dari pagar itu, dari dalam gitu, lingkungan dalam pagar itu, komplek rumah itu. Dia bilang di titik ini pokoknya banyak deh begini, ada. Saya sok dengerin aja. Terus saya bilang, kamu bilang di sana orang nggak ada apa-apa kok di sana. Gimana kok bisa bilang nggak ada apa-apa? Bener gitu. Di sini. Nah gini, sok sekarang lihat lagi. Apa yang tadi kamu sebutin, sok lihat lagi sekarang, ada nggak? Benar. Terus yang bilang seperti itu. Biasa aku wah ada. Sok lihat lagi. Dia lagi, langsung bengong dia. Dia kelihatan dari tempat dia maksudnya kaget lah ya, kaget. Pokoknya yang dia sebutin itu
dia datang lihat lagi satu-satu, ternyata benar nggak ada. Kok bisa gitu ya, Ri? Nanya terus malam balik nanya, kok bisa gitu ya? Beneran nggak ada? Beneran nggak ada, saya cek lagi nggak ada. Sampai dia ketika mau ngomong bener-bener nggak ada, sampai dia cewek bener nggak ada, Ri. Ada tuh di pagar satu. Dia lagi, yang bener lu sok lihat di pagar. Dia pagar, dia sampai istimewa. Astaga, kok bener ya ada di pagar doang satu. Ini yang asal langsung kasih tahu ke dia. Hal-hal yang kayak gitu itu nggak fix. Yang main itu alam psikologis kamu. Psikologi saya saat ini lebih kuat, lebih dominan daripada psikologis Anda. Jadi apa yang saya bilang bisa jadi nyata menurut psikologis Anda. Udah gitu sekali ya, sampai berkali-kali ya, itu hal-hal itu saya buktikan ke kebanyakan, bahkan sampai yang kesurupan aja, sempat ketemu dengan mama. Nah, jadi teman saya juga ada, bentar dulu sampai ada juga teman saya ini dia ngobrol. Jadi dia ada anaknya di pesantren itu, dia malah sering kesurupan, terus dia tolong obatin dong. Saya kok kenapa kesurupannya? Wah, pokoknya dia cerita gini. Nah, itu mah tuh nggak apa, gampang, kuatin aja psikologis anak kamu. Dia ngikutin perjalanan saya. Jadi maksudnya saya sering kali ketika yang berkaitan dengan hal-hal yang mistis itu justru larinya ke psikologis, ke mental. Saya lebih ngejar ke mental orang-orangnya. Jadi nggak ke hal yang aneh, jadi kejar itunya dulu. Dan dia tahu itu. Cuman ketika di anaknya ini dia coba praktekin tuh nggak bisa. Oke, kalau gitu ya insya Allah dia kalau misalnya dikasih ada dikasih waktunya buat bisa ketemu, insya Allah kita ketemu. Saya tapi bukan ngobatin ya, saya bilang gitu. Cuma ketemu aja, pengen tahu kayak gimana. Ya alhamdulillah ada waktunya buat ketemu tuh pas dia kan. Pokoknya sampai pihak pesantren itu nyuruh anaknya teman saya ini pulang dulu deh, karena ternyata udah mulai mengganggu kegiatan belajar mengajarnya. Pokoknya di pesantren itu, pesantren tahfiz, pokoknya sampai terganggu lah kegiatan di pesantren itu. Jadi diminta di rumah dulu deh gitu, sampai bisa stabil. Oke. Udah kebetulan pas ketemu ya, maksudnya iya orang standar lah ya, maksudnya nggak ada yang aneh. Saya ajak ngobrol, terus tanya-tanya, terus sharing pengalaman. Saya nggak langsung bilang ini saya lagi ngobatin, enggak. Jadi maksudnya saya kayak cerita seperti saya cerita ke Anda nih, kayak gini nih. Saya nyeritain ke dia pengalaman dari yang konyol lah, yang serius lah, tuh yang sampai yang standar, terus sampai yang di luar standar. Saya cerita gitu. Jadi dia ngikutin dulu. Seru juga ya om, katanya. Ya, iya, karena memang maksudnya tidak dijadikan hal yang aneh gitu. Maksudnya kan sebetulnya kita sering ngedengar cerita ini. Jadi ketika ketemu sebenarnya nggak usah dijadiin yang aneh dong. Gitu. Pokoknya lebih ke nguatin mental dia lah ketika ketemu hal-hal yang ini. Biasa aja lah gitu. Udah berat pulang. Ada 3 minggu kita lagi gini,
maksudnya 3 minggu itu teman saya ini nggak ada nyeritain nggak ada nyeritain anaknya. Pas masuk 1 bulan cerita lagi, kambuh lagi kata anak gua, kamu lagi gimana ini. Bahkan sampai apa kasarnya sampai diruqyah gitu sama pihak pesantren itu. Cuman baik 3 hari 2-3 hari gitu lagi, maksudnya kamu lagi kesurupannya gitu terus. Udah deh, yang baru di situ udah deh, dijadwalin ketemu lah gitu, dibawa ke rumah gitu kan. 4-5 hari berikutnya gitu, pokoknya saya ditelepon, Ri, ini anak gue udah di rumah, bisa nggak datang ke rumah? Oke lah. Kebetulan pas memang lagi nggak ada kerjaan, memang nggak ada kerjaan. Betul, ke rumahnya tuh datang ke rumahnya, dia kayak malu nih anak teman saya ini, maksudnya ya dia bapaknya juga nyeritain nih, maksudnya ya maksudnya kan kayak aib lah ya, maksudnya kayak gitu, kayak saya ini sampai manggil si Om Eri itu mau buat kayak ngobatin itu, kayak saya kayaknya gimana gitu. Datang sini duduk, nah dia tanya langsung to the point, pada saat langsung to the point, emang kamu ketika kesurupan apa yang kamu rasakan? Ya hampir sama konsepnya dengan yang teman saya yang indigo tadi. Jadi saya sadar 100%, tapi saya nggak punya kendali dengan tidak hanya dengan badan saya saja, bahkan dengan vokal saya pun tidak punya kendali. Saya bilang pertamanya ketika itu, maksudnya proses kesurupan itu mau start, yang kamu rasakan itu seperti apa? Saya lupa lagi pokoknya persisnya seperti apa. Dia bilang ini dulu kayak gini. Oke, ya, sok sekarang saya pengen lihat kamu pas lagi kesurupan kayak gimana. Jadi malah gimana Om, nggak bisa disengaja? Bisa, sok saya pengen lihat kamu kalau lagi kesurupan kayak gimana. Dia diam aja. Berapa lama? Enggak sampai 1 menit, langsung tiba-tiba udah teriak, wah, nunjuk. Ada bapaknya, ada emaknya di situ, langsung nunjuk, wah, ngoceh sana, ngoceh situ, maksudnya intinya ngocehnya lebih fokus, nggak usah diobatin. Saya nggak sakit, saya cuma ketawa aja. Saya bilang ya, mau bilang kamu sakit siapa? Sok ngomong apa aja, ngomong sok bebas, ngomong apa aja sok. Buat. Emaknya bengong, bapaknya bengong. Saya cuma liatin aja. Udah sih, udah cukup ngelihatnya. Emaknya masih bengong aja, bapaknya udah langsung ngomong gitu, udah beres. Saya udah ngeliat kamu balik kesurupan kayak udah beres, berap, langsung sembuh, langsung biasa lagi. Maksudnya dari segi cara ngobrolnya ini beda lagi kan. Saya langsung ngasih tahu kan, kamu sendiri sebenarnya bisa ngatur. Jadi psikologis kamu yang ngerasa kamu tidak punya kendali, sebenarnya kamu punya kendali, cuma kamu psikologis karena udah down duluan. Jadi ketika kondisi ini triggernya muncul, wah saya nggak bisa punya kendali ini, padahal punya kendali. Terus sampai saya bilang kalau yang kesurupan bener, kamu sendiri nggak nyadar,
Kamu seperti dalam kondisi ketika kamu kayak orang tidur, kamu nggak tahu apa-apa. Zrep. Dan yang terjadi ketika kesurupan real itu memang kejadian hal-hal yang di luar nalar. Maksudnya kalaupun mau belak-belak, hampir mirip kayak di film-film The Exorcist deh. Itu kan aneh kan ya, maksudnya di tempat tidur ngelayak itu bisa kalau yang benar-benar kesurupan, karena memang di luar. Dan saya sendiri punya kesimpulan berdasarkan pengalaman saya, dari 10 kejadian kesurupan itu mungkin hanya 1-2 yang benar-benar kesurupan real. Sisanya itu psikologis semua aslinya, berdasarkan pengalaman saya. Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang beda, cuma berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengalaman yang saya temui, yang banyak minta yang saya alami, bukan hanya saya temui, saya alami juga. Dan gini, makanya yang paling simpel dulu kalau sampai sempat jadi kayak SOP di kampus dulu, ketika nemu yang kesurupan itu bukan nyari dibacain apa ya terutama kalau cowok, ketika nemu kesurupan itu dipukulin asli, karena ya maksudnya jadi kayak SOP saudara, karena memang maksudnya karena dulu saking kesalnya saya itu, maksudnya kesalnya lagi ngumpul sama teman-teman, Kang ada yang kesurupan, ketika sekali 2 kali 3 kali masih ayo. Ini ketika yang dia ditemuin, saya punya asumsi ini mah bukan kesurupan gitu. Lama-lama kesal ya, sampai ketika sebelum didatangin saya nanya dulu, ini yang kesurupannya cowok cewek? Cowok. Oh udah gampang, yang dulu ikut teman-teman ikut. Lihat kesurupannya, oh pegangin, yuk pukulin aja. Oh iya. Pertama pas awal sih anak-anak pada bongri, masa pukulin, udah pukulin sama wabu, maksudnya, tapi nggak anarkis lah ya, dipukulin nggak anarkis lah, nggak sampai berdarah atau apa, maksudnya kayak cuman ditampar lah atau apa gitu, nggak sampai anarkis lah intinya. Pokoknya boleh ampun, nah, udah sembuh, udah tinggalin, sampai akhirnya kayak jadi SOP gitu. Bahkan ketika ada yang datang, Kang tolong ada yang kesurupan, itu jadi bukan saya lagi yang nanya, sampai anak-anak yang ikut nongkrong langsung kayak semangat, cowok biwa, nggak usah dikomando lagi tuh, sampai sempet jadi jadi kayak SOP dulu di kampus berarti. Nah, balik lagi ke maksudnya itu, jadi keseringan ke masalah psikologi. Jadi untuk hal-hal yang terkait masalah ini, saya tidak bukan berarti saya anti orang yang ngaku indigo atau ke paranormal lah. Saya juga tidak memungkiri memang ada hal-hal yang mistis, itu memang ada, tidak bisa dipungkir, karena memang udah jadi sunatullah, jin memang ada. kalau kita memungkiri malah jadi menyalahi sunatnya yang sudah dibilang ada. Cuman karena memang sudah sifatnya sudah sunatullah goib, kalaupun ada yang ngelihat, artinya kan bisa bias, nggak ada ketentuan pasti gitu, ketentuan pasti ini bentuknya seperti ini, adanya di sini. Bahkan saya pun yakin ketika ada yang kalaupun betul yang mereka lihat itu pun masih bentuknya parsial, masih sebagian. Karena saya yakin kalaupun misalnya dibukakan semua, nggak akan bisa gerak dia, ya, karena kan ya maksudnya ketika asumsinya ya let's say lah, jumlah jin itu
bisa jadi 2 kali lipat dari jumlah manusia, atau bisa lebih, atau bisa, atau apalagi kalau dimasukin dari golongan setannya. jin setannya ketika manusia lahir mereka ikut lahir, tapi ketika manusia meninggal mereka belum tentu ikut meninggal dan umurnya lebih panjang. Sempit lah pasti ya, maksudnya ketika itu pun betul, itu pun baru parsial. Jadi ketika dibilang di pohon ini ada satu makanya itu juga sempat jadi bencana yang ya, makanya itu saya praktekkan yang tadi saya bilang ke ketika nyeritain ke orang indigo ini, di sini ada di sini ada di sini ada di sini ada, saya bilang nggak ada. Ketika dia bilang nggak ada, saya bilang ada. Dan bahkan dia berikutnya ketika dia bilang di sini ada 1, saya bilang kata siapa ada 1, di sini ada 1000, di sini ada pokoknya jumlahnya yang bedanya benar-benar signifikan. Dia bilang seperti itu. Dan ketika dia ngeliat dia dari reaksi dia pun bukan hanya kaget, benar-benar ngeliat gimana sih yang tiba-tiba kita ketemu di orang rame himpit-himpitan, panik, nggak bisa kemana-mana, takut kegencet, terus orang panik yang susah bernafas karena saking berdesak-desakan. Nah, pokoknya yang kayak gitu lah. Maksudnya kita disunahkan untuk tidak bisa melihat secara general ya, secara general sunatullahnya kan sifatnya memang goib gitu. Nah itu makanya saya balik ke hal-hal yang indigo itu, saya bilang itu penyakit psikologis. Jangan jadikan itu suatu hal yang dan ya kebetulan juga ketika dibilang yang wow itu karena kan sekarang ini terdukungnya yang memang hal itu bisa jadikan komoditas tontonan gitu. Dan saya nggak menentang itu, karena kan ya saya pun sekarang menjadikan hal ini jadikan komoditas tontonan untuk saya mendiskusikan pendapat, bukan mendiskusikan, saya menyampaikan pendapat saya tentang hal-hal ini. Tapi saya sering ngeliat itu terlalu berlebihan gitu. Mungkin ada kadang saya menilai ada kadang-kadang wah udah di luar batas, jadi mendistorsikan pemahaman orang-orang secara secara generalnya, jadi ngelihat bahwa gini pemahamannya jadi ke terdistorsi ke hal-hal yang kurang tepat gitu lah. Seperti ngelihat ini, bahkan kan sampai bisa terbentuk di tempat ini ada penunggunya, terus menurut saya juga itu yang sampai ngebentuk bahwa adat yang berlebihan, membentuk adat yang berlebihan. Misalnya di suatu kawasan, ketika mau datang harus ada ritual apa, harus ada ritual apa. Kalau hanya sebatas, saya bilang adat yang berlebihan ya,
bukan berarti adat-adat ini salah atau ini, cuman berlebihan menurut saya. Apalagi ketika nanti dibenturkan lagi dengan hukum agama, makanya saya masih di yang moderat deh. Terlalu berlebihan gitu, adat-adat yang terlalu berlebihan, yang kayak yang timbulnya karena hal-hal yang seperti ini gitu loh. Maaf tadi ada saya lupa lagi nih tadi sampai mana, pokoknya adat-adat yang berlebihan yang terbentuk karena dari pola pemahaman yang terdistorsi dari lahirnya ke pemahaman yang salah gitu. Jadi belum ada, bukan belum ada ya, sayanya aja mungkin yang belum tahu. Karena sudah kuatnya gitu ya, kuatnya pemahaman klinis ini yang jadi aneh, apalagi ditambah dengan tayangan yang memfasilitasi pemahaman berlebih ini terkait hal-hal yang mistis ini. Jadi ketika ada dari kalangan ustadz, ulama berbicara tentang menafikan di sini dalam artian benar-benar menolak, atau ada yang moderat, tidak langsung mengiyakan tentang hal-hal ini, atau bahkan kalau tidak salah saya pernah dengar di tayangan YouTube juga, Buya Arozi bilang bahwa ketika ada orang mengaku melihat jin itu bohong. Itu saya yakin orang langsung wow. Terus apa kabarnya channel YouTube yang komoditas utamanya menjual tontonan yang berkaitan dengan hal-hal itu. Bahkan bisa jadi juga secara general, ya bisa bilang juga secara general ya, maksudnya bisa jadi banyak orang juga langsung menafikan pernyataan Buya Arozi. Ya apalagi kan ditambah ketika cerita-cerita klinis ini ditambah dengan cerita-cerita kelebihannya orang yang sakti gitu lah ya. Ada yang kuat ketika mau dibacok kuat atau apa gitu, maksudnya hal-hal yang magis juga gitu. Jadi maksudnya hal-hal yang terdistorsi itu seperti dibenarkan gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang gitu. Ya saya bilang itu kan dari pas sebelumnya saya bilang, saya nggak bilang ini nggak ada,
hanya ketika diperkuat dengan hal-hal seperti ini, apalagi diperkuat lagi dengan orang-orang yang indigo dan menganggap itu suatu hal yang wow gitu, dan yang saya harapkan sendiri itu jangan dijadikan hal yang, karena itu berkaitan dengan penyakit psikologis, bisa menyerang psikologis gitu. Jadi terdistorsi, jadi terbuat melekatkan adat-adat yang berlebihan, kebiasaan-kebiasaan yang berlebihan. Itu yang saya bilang, yang saya sayangkan ya, hal kesana lari. Makanya sering kali orang yang ngajak ngobrol ke saya berbicara tentang masalah-masalah yang mistis, itu sering kali bukan saya belokkan, saya arahkan ke hal-hal yang secara psikologisnya lumrah dulu. Jadi saya bahkan bisa saya bilang saya nafikan dulu hal-hal yang mistisnya. Karena kan itu saya bilang sifatnya yang hal-hal di luar manusia, hewan itu oleh Allah sunnahnya sudah digoibkan, tidak bisa kita lihat. Jadi saya nafikan dari awal, udah ini dulu. Walaupun pada akhirnya ada beberapa hal berdasarkan yang saya alami, yang saya bukan hanya saya temui, saya alami. Ini sebenarnya tidak bisa menafikan, memang ada beberapa titik yang ada gitu, memang ada, memang kelihatan, atau memang bisa terasakan. Tapi itu ketika dasar-dasarnya psikologis lawan bicara saya, teman ngobrol saya ini satu frame dulu sama sudut pandang saya. Jadi tapi juga bukan berarti saya memaksakan dia untuk satu frame sama saya. Maksudnya saya punya frame seperti ini, kamu punya frame, jadi saya punya frame A, dia punya frame-nya B. Dan secara pengalaman bahkan saya pun pernah ada di frame B itu, in general ya, walaupun ada beberapa kejadian khusus yang bisa jadi frame lawan bicara saya di C, di D, saya pun itu beda kasus lagi. Ketika dia frame-nya di C, di D, bahkan mungkin bisa jadi di Z gitu, yang aneh sama sekali. Saya ngikutin dulu frame-nya dia seperti apa. Saya tidak langsung aktif berkomunikasi. Saya di posisi pendengar dulu. Jadi ketika saya tahu, saya pertama ngobrol, terus dari obrolan dari 5 menit 10 menit pun saya langsung udah bisa meyakini gitu. Oh ini frame-nya B nih. Udah langsung saya aktif ngobrol. Saya berkomunikasi secara aktif langsung di menit ke 5 menit 10 langsung saya kasih frame saya ini seperti dulu, kamu langsung paham dulu apa frame saya seperti apa. Gini dasarnya ini dari pengalaman saya A sampai B sampai C atau apa disesuaikan dengan pokok pembicaranya. Saya kasih pengalaman. Ketika saya tidak punya pengalaman pun ngasih turunan dari pengalaman saya ini bisa disimpulkan 1, 2, 3, 4, 5, dan ini salah satunya bisa mencakup ini. Baru ke pokok permasalahannya seperti ini. Dan bisa jadi kesimpulannya pada akhirnya saya betul-betul yang Anda alami itu
hanya hayal Anda. Bisa jadi yang Anda alami itu ada unsur benernya, tapi setengahnya lagi itu terganggu, terbentuk karena dari hayal Anda. Atau ya yang bisa jadi ekstrim karena memang benar-benar Anda sedang diperlihatkan gitu. Pokoknya sesuai dengan pembicaraan lah pokoknya. Hasil akhirnya tidak melulu saya memaksakan kehendak. Bahkan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya frame saya ngikutin frame dia, karena ternyata frame dia itu lebih baik dari frame cara pandang saya, didukung dengan alasan yang kuat, terus bahkan terdukung pula bukan hanya alasan personal saja, dengan alasan-alasan dari hukum agamanya ada, bahkan maksudnya dari pendapat para ulamanya pun ternyata ada. Ya pada akhirnya oke, ternyata saya yang salah. Ya, alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Makanya ketika berbicara, jadi yang saya pendapat yang sekarang saya utarakan pun ini bukan berarti mutlak finalnya seperti ini gitu. dari pendapat saya. Cuman pengalaman saya, dari yang saya temui, dari yang saya alami, dari yang saya hasil berkomunikasi saat ini sampai ini direkam itu, pendapat saya yang terkait dengan hal-hal indigo, terus ya dari hal-hal yang berasal dari indigo dulu ya, itu seperti ini. Kalaupun misalnya ada yang berbeda pendapat dengan saya, ya pasti ada lah ya. Tapi mudah-mudahan, maksudnya berbeda pendapat juga mudah-mudahan bisa menyikapinya tidak dengan gimana gitu lah ya. Dan ya saya pun sebenarnya menganggap ini bagian dari hasanah wawasan gitu. Karena seringkali kan ketika ngobrolin hal-hal seperti ini, ujung-ujungnya kita berbicara tentang ilmu agama. Itu yang saya suka sebenarnya pada kesininya seperti itu. Karena biasanya pengetahuan tentang ilmu keagamaan nggak mumpuni ya. Dan sekarang ketika ngobrolin hal-hal yang mistis, seringkali si jin-jinnya ini mengarahkan ngobrolnya itu tentang ilmu keagamaan. Ya pada akhirnya juga banyak praktisi yang berkecimpung di dunia yang seperti ini juga dibalut dengan orang-orang yang paham agama. Bukan paham ya, maksudnya tahu tentang agama, tahu lebih tentang ilmu agama dibandingkan
orang yang awam gitu. Jadi kan pada akhirnya, makanya pada akhirnya saya kesini saya senang itu karena seperti itu. Makanya saya bilang kan ada alasan-alasan yang pada akhirnya untuk memperkuat pendapat saya itu, ini alasannya seperti ini, alasan seperti ini. Dan ada yang ketika saya ternyata saya yang salah karena dasar alasan yang diambil atau dijadikan pegangan oleh teman bicara saya yang lain itu ternyata itu lebih kuat lagi dasarnya. Dan bahkan dari ayat Al-Qur'annya misalnya, ayat Al-Qur'annya ada, dari tafsirnya juga ketika menyampaikan tafsirnya itu ada terkait hal seperti ini. Bahkan diperkuat juga menurut pandangan para ulama besar. Ya, ternyata saya yang salah. Jadi mau apa, suka nggak suka, mau ini ternyata yang lebih benar. Karena juga sering kali juga memang karena berdasarkan apa yang saya alami, apa yang saya temui ya, tapi belum ada yang saya bisa ajak komunikasi ini. Saya bikin kesimpulan hanya berdasarkan saya alami, saya temui, belum ke komunikasi. Ketika nyari referensi pun hanya referensi satu arah. Di sini dalam artian tidak ada pembicaraan aktif. Jadi saya cuma baca, dari baca pun kan sering kali walaupun yang dibaca itu atau yang ditonton itu merupakan kesimpulan orang yang lebih paham, tapi juga sering kali karena satu arah harus ada yang kita simpulkan sendiri karena keterbatasan kita gitu. Ya mungkin maksud si penulis atau si pembicara ini A, tapi kita sedikit menggeser karena keterbatasan kita punya kesimpulan, ditambah lagi diambil berdasarkan dari apa yang kita alami, kita temui. Jadi ini kesini mungkin ya, ini kesini mungkin jatuhnya. Jadi kita coba sosiologi ditambah sosiologi, jadi maksudnya A, kita jadi sedikit bergeser ke A seperempat gitu. Ada yang tidak tepatnya gitu, karena tidak ada berkomunikasi langsung. Jadi seperti ini saya menyampaikan pendapat ini. Mungkin ada yang menerimanya tidak sesuai dengan apa yang saya maksudkan bikin video ini gitu. Saya maksudnya ingin menyampaikan ini, dan mudah-mudahan bisa sampai sesuai dengan apa yang saya inginkan dan saya harapkan gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ada yang bisa beda gitu menyimpulkannya, karena didasarkan dengan saya menyampaikan searah dan anda mendengarkan searah, terus dibandingkan dengan masing-masing apa yang telah masing-masing alami, apa yang masing-masing temui gitu. Bisa beda jatuhnya. Kalaupun ini nggak terlalu signifikan, ya itu tadi seperti saya bilang A seperempat gitu. Ada yang sedikit berbeda, bisa jadi kan seperti itu. Ya mudah-mudahan secara generalnya bisa ketemu masih sama gitu kan. Dan ketika ada ketidaksesuaian pendapat pun tidak sampai menimbulkan kebencian gitu lah ya. Karena insya Allah nggak ada niat untuk ya dari omongan ini pun saya bukan nggak ada niat untuk menyebarkan kebencian terus ayo nggak usah lagi nonton yang aneh-aneh ya, nggak kesana maksudnya. bisa apa ya,
bisa menempatkan sesuatunya dengan sesuai porsinya gitu. Intinya ke sana. Tidak ada lagi yang berlebih-lebihan. Oke, mungkin itu dulu untuk part 1-nya ya. Untuk part 1-nya ini juga udah hampir mau 2 jam. Ngalor ngidul malah ya. Nggak tahu ini maksudnya apa yang mau saya sampaikan ini terwakili atau enggak ya, gimana teman-teman lah ya. Jadi mudah-mudahan ketika tidak kurang tersampaikan pun ya, mudah-mudahan ada feedback yang ngasih masukan ke saya juga gitu. Di sini nyari yang belum ini, yang by the way nama saya Eri ya, nama saya Eri. Eri ini yang belum sampaikan di sini nih. Lu malah ngomongnya ngalur ngidul gini, mau apa yang mau disampaikannya nih? Gak apa-apa. Ya karena ya susahnya ketika ngobrol satu arah itu seperti ini. Saya nggak langsung tahu sih, karena jeleknya saya itu saya sering kali ngobrol ketika ini langsung ngalor ngidul gitu, kemana muter kalau nggak ada yang ngingetin. Kadang-kadang saya suka bener-bener nggak balik lagi. Ini juga ngobrol nggak ngomong juga, ini nggak ada skrip. Masalahnya mestinya saya bikin skrip sih ya, apa yang harus saya sampaikan. Pokoknya ini perdana lah ya, dan insya Allah bisa bikin lagi berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya utamanya, jadi buat pengingat juga. Ini saya pernah ngobrolin masalah ini, mudah-mudahan ada manfaat juga buat teman-teman. Insya Allah bisa ketemu ya di lain kesempatan, dan mudah-mudahan bisa ngobrol langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.